Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Halawatul Widati. Saya perwakilan dari kelompok 1 12 OTKP 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, yang pertama adalah sistem penggajian yang baik. Nah, dalam sistem penggajian yang baik ada beberapa prosedur yang akan dilakukan dalam menggunakan sistem penggajian yang baik. Yang pertama adalah tim HRD akan memproses data konstan dan data variabel yang valid untuk diproses menentukan gaji karyawan. Yang kedua, HRD akan menghitung pajak penghasilan sesuai dengan status jabatan dan keluarga. Yang ketiga, tim HRD akan mendapatkan rekapan revisi perhitungan pajak serta membuat slip dan daftar gaji setiap karyawan. Langkah yang keempat, tim HRD akan membuat slip tunai untuk jumlah gaji karyawan. Nah, untuk langkah yang terakhir adalah tim HRD akan melakukan cek tunai dan mentransfer ke bank untuk disalurkan ke setiap karyawan. Oke, materi yang kedua adalah prosedur kenaikan gaji. Dalam prosedur kenaikan gaji, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pegawai. Langkah yang pertama, pegawai akan membuat daftar nominatif pegawai itu sendiri. Langkah yang kedua, petugas arsip akan memberikan data kelengkapan kepada pegawai. Nah, langkah yang ketiga, pegawai akan memproses KGB atau kenaikan gaji berkala berdasarkan berkas-berkas sebelumnya. Nah, langkah yang keempat adalah bagian penerimaan berkas KGB akan memproses dan akan menyerahkan berkas-berkas tersebut ke bagian umum dan ke bagian keuangan. Langkah yang kelima, bagian umum dan bagian keuangan akan memverifikasi berkas tersebut dan setelahnya akan diparaf dan diserahkan kepada wakil rektor 2 lalu akan diverifikasi. Oke, untuk langkah yang ketujuh, wakil rektor 2 akan menyerahkan berkas tersebut kepada rektor. Nah, untuk langkah yang ke-8, rektor akan menindaklanjuti dan memproses berkas tersebut lalu akan menandatangani. Oke, langkah yang ke-9, staf kepegawaian akan menerima berkas dan akan mendistribusikan kepada pegawai kembali. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu gaji istimewa. Nah, sebelumnya gaji istimewa itu hanya akan berlaku dalam pangkat yang dijabat PNS atau pegawai negeri sipil yang bersangkutan pada saat pemberian gaji. Ada 2 yang akan diberikan gaji istimewa nih, kriterianya. Kriteria yang pertama adalah PNS dapat diberikan kenaikan gaji istimewa apabila daftar penilaian pelaksanaan pekerjaannya menunjukkan nilai-nilai yang sangat baik. Oke, kriteria yang kedua, pemberian gaji istimewa dilakukan oleh menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Oke, materi selanjutnya adalah tunjangan. Nah, tunjangan sendiri pengertiannya adalah sejumlah uang yang diberikan atau dialokasikan secara rutin untuk tujuan tertentu. Nah, bentuk-bentuk tunjangan dapat berupa sejumlah uang yang dialokasikan pada item tertentu pada suatu perusahaan. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu permasalahan yang sering terjadi dalam penggajian di sebuah perusahaan. Permasalahan yang pertama, biasanya perusahaan akan mempunyai permasalahan nominal gaji karyawan yang diberikan tidak sesuai. Yang kedua, tidak memperhatikan peraturan dan kebijakan yang baru keluar. Yang ketiga, salah input. Di sini salah input yaitu salah mengetik,
salah membaca angka atau mungkin salah input, kesalahan-kesalahan yang lainnya yang didominasi yaitu kurang teliti. Permasalahan selanjutnya yaitu kesalahan saat rekap absensi. Kesalahan yang kelima, pencatatan dokumen tidak memadai. Kesalahan yang keenam, telat melakukan penggajian dan pengarsipan pajak. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.